Kita akan masuk jaringan epitel hewan. Jaringan epitel adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Artinya jaringan adalah kumpulan dari sel-sel. Nah, jaringan hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kita masuk jaringan epitel. Jaringan epitel ini adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh dan membatasi organ-organ tubuh. Ya, melapisi permukaan atau organ dalam dan melindungi lapisan luar permukaan tubuh hewan. Cirinya, yang pertama, dia melapisi permukaan tubuh ya semua. Kemudian yang kedua, terdiri dari sel-sel yang padat dan terikat. Kemudian pada permukaan atas dia memiliki silia. Kemudian permukaan bawah atau basa dia dihubungkan oleh membran dasar. Fungsinya, jaringan epitel ini melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan atau organ-organ di dalamnya atau jaringan di dalamnya. Kemudian mengangkut zat-zat antar jaringan dan pada saluran pencernaan itu menghasilkan enzim. Inilah bentuk jaringan epitel. Jaringan epitel dibagi menjadi 3. Jaringan epitel yang pipih, yang berbentuk tipis, kemudian yang berbentuk batang atau silindris, kemudian yang berbentuk kubus. Ini dia yang berbentuk silindris, bulat panjang. Ini adalah yang berbentuk kubus dan pipih. Jaringan epitel pipih selapis ya dibagi menjadi jaringan epitel yang pipih selapis. Dia bentuknya pipih, tipis dan sangat rapat. Tidak ada ruang antar sel. Ini berada di alveolus paru-paru atau pembungkus jantung ya, pembungkus jantung di paru-paru atau alveolus. Kemudian di ginjal, kemudian pada selaput diafragma atau perut, yang berfungsi untuk proses difusi, osmosis dan juga sekresi. Kemudian jaringan epitel pipih yang berlapis, ya, berlapis lebih dari satu lapis. Dia tersusun sangat rapat, ya, berfungsi sebagai pelindung. Terdapat di rongga mulut, rongga hidung dan oesophagus, pada telapak kaki dan juga di vagina. Kemudian jaringan epitel yang silindris selapis. Ya, dia selapis tetapi bentuknya seperti silindris. Dia berada pada usus-usus pencernaan, ya, pada kantong empedu, ya, untuk berada di usus yang mulai dari lambung, usus halus, usus besar, rektum sampai ke anus. Dia berfungsi untuk menyerap nutrisi dan sari-sari makanan. Kemudian jaringan epitel yang silindris berlapis banyak. Jaringan epitel silindris ini ya berada pada kelenjar ludah, pada faring atau laring ya, kelenjar organ-organ pernapasan maksud saya. Yang kelima adalah jaringan epitel kubus yang selapis. Ya, jaringannya ini berbentuk kubus, ya, berfungsi sebagai pelindung dan sekresi. Biasanya terdapat di ovarim, di lensa mata, dan di nefron ginjal. Yang keenam, jaringan epitel kubus yang berlapis banyak. Dia terdiri dari satu lapis, tetapi dia berbentuk kubus. Itu biasanya berada di ovarium, kemudian di testis, di kelenjar minyak pada kulit dan kelenjar yang lain. Berfungsi sebagai pelindung
dari gesekan, pengelupasan, serta untuk absorpsi. Yang ketujuh, epitel transisional. Ini bentuknya tidak tertentu, dia berubah bentuk, tidak berbentuk yang pasti. Jadi dia seperti dia berlapis-lapis, bentuknya berubah-ubah dan permukaannya dapat menggembung. Ini biasanya terdapat pada organ yaitu kantong urinaria, di fasika urinaria atau kantong air seni atau kantong kemih. Dan yang terakhir adalah epitel kelenjar. Yang ini adalah khusus berperan untuk sekresi dan untuk membantu proses fisiologis dan mengekskresikan enzim ataupun berbagai cairan-cairan fisiologis yang dikeluarkan oleh tubuh. Inilah tipe dari jaringan epitel. Ini adalah yang pipih selapis, yang kubus, dan yang silindris. Ini bentuk transisional. Ini jaringan epitel, jaringan silindris yang berlapis. Ini yang jaringan epitel kubus berlapis dan jaringan yang transisional. Sedangkan ini adalah jaringan epitel kelenjar. Ini juga jaringan epitel transisional. Kelenjar dapat dibedakan menjadi dua. Kelenjar endokrin, ini adalah kelenjar buntu, tidak ada saluran, yang untuk mengsekresikan untuk kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon atau kelenjar hormon ataupun kelenjar getah bening yang membantu proses imunitas di dalam tubuh. Kemudian kelenjar eksokrin, ini ada salurannya yang khusus untuk membantu metabolisme, misalnya pada kelenjar ludah, keringat, dan pankreas.